Selamat datang sobat-sobat gamers di DLC Podcast Flying High in the Gaming with Style. Bareng gue Mozia dan Adrian di sini ya kan. Kita bakal nemenin kalian sampai beberapa menit ke depan, ya enggak? Mantap. Yo, ini kita jelasin dulu ke sobat-sobat gamer apa sih DLC Podcast? Apa sih, Bro? DLC Podcast. DLC Podcast atau downloadable content podcast itu adalah tempat tongkrongan digital yang ngebahas gak cuman e-sport aja, tapi kita juga ngebahas dari si gaming yang lain, yaitu gaming mobile, gaming PC, dan juga gaming konsol. Pokoknya seputar tentang everything in industri gaming ya lah ya. Betul sekali. Jadi mau sampai yang dari game Candy Crush lah sampai yang PUBG Mobile itu Iya, semua kita libas. Ada Valorant juga untuk PC, GTA pun bisa kita bahas. Nah, buat sobat-sobat gamers juga, ini DLC Podcast ini ada di bawahnya Finity Media ya bro. Nanti bisa langsung di subscribe aja nih kan, ada tandanya di bawah tuh nanti kan. Langsung di subscribe, nyalain loncengnya, dan teman-teman bisa juga dengerin podcast yang lain. Ada fandom, ada juga dari parenting ya. Nah, nanti akan segera rilis juga. Nah, hari ini nih, di episode pertama kita nih, kita mau bahas apa nih bro? Yang lagi rame kali ya, soal top up nih. Waduh, top up gaming. Jujur aja bro, lu dari mulai main game dari umur berapa? Gue kalau main game tuh dari SD kayaknya. SD men? SD udah main. Main game apa men? Dulu gue main game PS1 pertama main. Itu kan belum ada yang beli-beli top up kayak gini. Kalau main game mulai SD, cuman kalau mulai game online itu gue di SD kelas 6 kayaknya mulai main Ayo Dance tuh. Oke, udah mulai nginep-nginep di warnet lo ya? Waduh, kalau nginep di warnet gak dikasih. Orang tua ngizinin buat main game di rumah, bahkan dulu dipasangin flexi Telkom. Ya, dulu dipasangin gituan buat main di rumah. Jadi gue cuma boleh ke warnet tuh hari Sabtu. Oh, tapi jadi Senin sampai Jumat sekolah dulu? Yoi, boleh main tapi sebentar doang, dan boleh mainnya tuh di rumah. Nah, lu kayaknya sih mending sih bro. Kalau gue tumbuh dengan orang tua yang strict banget. Ini ajaran tentara banget lah. Buset, oke. Gue dapet PS1 itu, gue harus juara dulu di kelas. Waduh. Itu kelas 5 tuh, gue inget banget. Oke. Orang lain udah punya PS2, gue baru dibeliin PS1 coba. Parah sih. Tapi jujur aja nih, dari lu SD sampai lu sekarang, kira-kira lu udah habis berapa duit nih buat nge-game aja? Kalau buat nge-game, top up. Kalau top up game online, waduh, gue nggak tahu. Paling banyak deh kalau misalnya kalau total kan susah lah ya. Paling banyak lu pernah sekali beli berapa gitu? Gua pernah sekali beli sampai 2 jutaan dong. 2 juta ya? Sekali top up ya? Iya. Oke. Nah, ini langsung aja nih kita lihat dulu nih, sempat viral juga kemarin loh. Iya, ini udah masuk di Lambe Tura loh. Oh, ini yang kasir Indomaret beli yang game online 800.000 di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 seberang. Dijinin top up, tapi maksudnya dia Anak terus kenapa orang tuanya ngomel atau apa? Kalau denger sih bilang kenapa anak kecil dikasih izin untuk top up, nggak ditanya dulu duitnya dari mana, dan jumlahnya tuh katanya gede, 800.000. Tapi kan yang ngasih duit orang tuanya. Kalau denger di video emaknya bilang mencuri, dia ngomong anaknya mencuri duit orang tuanya terus dikasih top up. Tapi orang tuanya ngomel ke Indomaret. Aduh, ini emang kayaknya sih emang banyak ya, perlu edukasi ke orang tua bahwa sebenarnya Indomaret itu ya jualan sebenarnya, bukan yang iya, dan dia Indomaret nggak punya, sebenarnya menurut gua nggak punya hak untuk nanya gitu duit dari mana gitu. Iya, yang penting kan nanya gitu. Yang penting kan ada orang beli, jadi terima aja dong. Mau entah duit dari mana ya kan? Iya, udah gitu top up gini kan dia hanya perantara kan, dia bayar ke salah satu tempat top up di Indonesia gitu kan, dan Indomaret itu salah satu payment gateway-nya kan. Gateway-nya ya. Tapi ini sampai viral juga, dan kalau nggak salah ini yang kalau gue baca ya itu bapak-bapak yang ngomongin itu udah minta maaf juga. Iya, sebenarnya kasusnya kayaknya udah selesai. Terus ada juga yang ngupload, gue nggak tahu ya itu beneran apa enggak. Anaknya punya Instagram, dia ngomong kayak, wih bapak gue viral. Terus abis itu, wih udah lebaran, dia mau top up lagi. Anaknya nggak jerah coy. Nggak jerah. Apa? Mau top up freestyle dulu? Enggak, top up biasa aja. Aduh, jangan freestyle dong. Segmen ya, game apa gitu? Jangan dong. Ya pokoknya gitu. Ya sebenarnya kalau dari kita bisa bilang juga
orang tua nggak bisa nyalahin orang untuk Pihak-pihak Indomaret lain ini, lah ya. ya. Karena menurut gua ya Itu emang tugas orang tua untuk mengayomi anaknya gitu kan. Maksudnya ngepantau bahwa nih duit anaknya nih kemana aja nih. iya benar. Apalagi kan di sini ibunya sendiri ngomong kalau anaknya mencuri berarti dipertanyakan. Bener juga. Iya, kenapa dia bisa nyuri segitu banyak ya kan? Udah anaknya nyuri dia ngomelnya ke orang lain nih. Iya makanya. Itu Sekarang bisa nggak dispekkan? Untung nggak pakai bahasa Inggris yang kayak di mana tuh, yang kemarin viral juga. Waduh. Yang disuruh muter balik. Iya, Aduh. PR. Nah, kalau dari lu sendiri nih, lu sebenarnya waktu top up diizinin nggak sih sama orang tua? Atau lu nggak? Lebih tepatnya orang tua gue nggak tahu sih gue beli. Oh, oke. Iya kan, kayak ini saran buat teman sobat-sobat juga ya. Lebih baik, lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Waduh, oke gitu. Serius? Jadi lu minta maaf udah top up ya kan daripada lu minta izin mau top up. Iya, mending kan ya udah di in-game currency-nya nih. Maaf ya, daripada minta izin kan. Tapi jangan mencuri. Ah iya, itu pentingnya. Tuh. Moral Duit of the sendiri. story-nya Iya, jangan duit nyuri diri sendiri ya kan. Mungkin kalau hasil THR nggak apa-apa lah Ya, kan. udahlah. Kan banyak juga tuh kemarin masuk di lambe-lambe gaming kan. Oh iya. yang iya. ada top up di Indomaret pakai freestyle lah apa gimana kan. Style ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal top up nih, tapi lu setuju nggak sih bahwa ada statement nih gue baca bahwa top up itu katanya haram. Kenapa haram tuh? Kan jatuhnya tuh kayak judi, bro. Loh, kan nggak semua top up itu Jatuhnya kan ngacak. Ada possibility lu bisa dapat ini sekian gitu loh. Kayak lu sekali gacha nggak mungkin langsung dapat gitu. kan Ada top yang up- beli langsung. Iya, tapi kan ya kalau dibilang judi bukan dari top upnya dong. Berarti dari yang mau dibahas ya itu mah urusan gacha apa enggaknya itu gue juga kurang paham ya. Ah, Tapi kalau dari gue sendiri sih top up tuh ya biasa aja gitu, lo hanya spend uang lo aja, nggak ada, gue nggak bisa ngomong haram enggaknya, tapi kalau menurut gue pribadi ya lu Itu cuma balik lagi spend ke duit, ini iya. ya. Sama aja kayak lu beli baju, tapi beli bajunya buat iya sih, karakter buat lu. karakter game ya. Iya. Nah, kira-kira nih untuk sekarang lu sibuknya main game apa nih kan? HP bagus kan. Waduh. HP gaming tuh. Gua HP nggak boleh HP nggak apa boleh sih lu main nunjukin, gaming? tapi kan Oh, ini iya. siapa tahu ada logonya mau masuk di podcastnya ini kan. Waduh. Baru Ya gua sih sekarang lagi tetap sibuk di MOBA ya. Nah, Oke. Di MOBA gua main ada Wild Rift, gua main Mobile Legends juga. Jadi lebih ke game-game MOBA. Iya. Oke. Terus untuk ke depan nih, untuk di market Indonesianya aja. Kita kan kalau Indonesia kan emang sering dibilang menjadi konsumnya nih, sebagai marketnya nih dari publisher nih. Lu kira-kira ada pendapat nggak soal itu? Apalagi yang top up gini kan mereka kayaknya dari situ men. Malah mereka nggak care tentang e-sportnya, yang penting duitnya tuh ngedulang ya dari orang ngebakar skin, Pendapat dari gua banyakin promo. banyakin promo. Iya, biar orang-orang pada top up. Ya, maksud gua gini, kayak kalau nggak ada yang top juga, nggak ada yang top up juga, pasti developer game sulit lah yang pemasukan Iya, nggak iya. banyak. Banyak kan mereka bikin top up itu kan untuk ya pemasukannya mereka juga pasti. Yang harus diawasin ya sebenarnya anak-anak yang belum bijak menggunakan uangnya untuk top up, kan kayak ya kejadian contoh yang tadi Iya sih. Indomaret itu anaknya punya uang lah, kita anggaplah dia punya uang 800.000, dia top up gitu, semuanya dia habisin ya. Mungkin itu kalau pengalaman gue pribadi, orang tua gue selalu ngajarin gue kalau boleh, karena gue dulu tuh selalu diizinin buat top up, asal ngomong dengan misalkan gue dikasih 500.000, terus ya gue izin nih mah mau top up gitu, mau top up, yaudah boleh, misalkan dikasih yaudah dari 500.000 itu 200.000 aja bisa nggak, cukup nggak gitu. Oke. Jadi emang orang tua lu udah mengajarkan lu untuk invest sedari kecil. Iya, jadi udah untuk ngatur keuangan tuh emang udah Iya. diatur gitu loh. Oke. Orang tua gue tuh memperbolehkan gue untuk ya kalau lo mau top up atau mau beli game, pokoknya apapun itu ya, misalnya mau top up wallet atau lo mau top up game money, apapun itulah ya, Mobile Legends, Diamond apa segala macam, itu gue tetap sampai sekarang tuh berapa duit yang gue punya selalu dari awal gue sisihin. Nih gue bakal spending maksimal segini. Oke. Terus sisanya ya buat gue hidup, jalan-jalan, buat apa ya. Dari kecil gue diajarin kayak gitu. Tapi berarti lo setuju nggak dengan kalau misalnya gue dengar pendapat lo tadi ya, berarti ada kurangnya edukasi ke sobat-sobat gamers yang mungkin di luar sana yang tersebar di seluruh Indonesia
bagaimana cara mengatur keuangannya sedari dini gitu. Gue setuju. Jadi sih. kayak nggak harus memprioritaskan gitu loh kan, kalau misalnya kita di umur sekarang kan udah bisa tuh prioritas, ada dana darurat lah, ada ininya, ada ininya. Mungkin itu yang harus diajarkan, berarti bukan lebih ke anaknya sih, ke orang tuanya. Iya, sih ke orang tuanya. Jadi menurut gue itu kayak ya pasti pandangan orang tua beda-beda juga ya untuk soal top up, tapi daripada ngelarang untuk ngebolehin top up-nya udah syukur tuh. Iya, nah daripada ngelarang keras, kalau menurut gua mendingan diajarin aja, karena top up ini kan salah satu bagian dari jajan kan, maksudnya bisa juga nanti dia kalau udah gede ya mau beli baju, mau beli apa, itu kan juga Ya satu hal yang menurut gua bentuknya mirip-mirip top up tapi ya buat baju kita Iya, gitu buat ya. baju kita, Ya, paham terus. kan ngajarin wise menggunakan uang juga jadinya gitu. Oke, nah kalau misalnya begitu nih bro, apa lu ada pesan-pesan nggak buat orang tua? Kita ngomonginnya yang orang tua yang udah ngebolehin anaknya nge-game ya. Soalnya ada beberapa emang orang tuanya bener-bener restrict, gak boleh gitu kan. Maksudnya kita lihat aja nih di fenomenanya di Indonesia sendiri kan banyak tuh atlet-atlet e-sport yang dilarang sama orang tuanya gitu loh kan. Maksudnya susah mendapat izin gitu. Maksudnya gimana tuh? Apalagi untuk anak-anak yang sekedar untuk top up aja, untuk main game aja. Ya itu paling kalau dari gua harus diajarin aja sih, bukan dilarang gitu. Lebih ke ngajarin gimana cara pakai uangnya yang wise untuk top up, terus uangnya itu dapat dari mana itu juga harus diajarin kan. Kayak tadi ada yang kayak mencuri lah apalah untuk top up kan, kayak ada berita juga yang katanya dia masuk ke rumah tetangga mau nyari duit, mau buat top up nggak dapet, terus dia bakar rumah kasur Iya, itu gue tahu. Nah itu kan, gue tahu. ya itu kan pasti harusnya, kenapa bisa terjadi seperti itu kan berarti orang tuanya tidak mengawasi anaknya. Masa bisa ke rumah tetangga sampai kayak gitu, atau misalkan masuk ke kamar orang tuanya terus dia ngubek-ngubek dompet, masa nggak tas gitu, masa nggak diperhatiin gitu kan. Iya sih. Ya, paling itu sih pengawasan memang gimana ya, harus awasin anaknya juga, orang tuanya juga harus nambahin wawasan soal top up game. Ya jangan cuman ngebolehin juga, orang tua juga harus punya knowledge lah, kayak misalkan beli karakter A harganya segini gitu kan. Ya berarti knowledge umum kayak berarti dia minimal buat ngabisin tuh buat satu game segini gitu ya. Berarti orang tua bisa set limit lah. Kayak gitu. Oke, itu menarik banget sih. Tapi itu emang kayaknya sih top up tuh emang bener-bener addicting gak sih? Kayak aduh harus punya gitu kan. Ya, gua juga salah satu orang yang memegang prinsip kalau gua nggak bisa punya barang yang baru, mendingan gua nggak beli sekalian. Jadi kayak itu ya, ini menarik sih. Jadi gua kayak contoh ada di. Jadi mau nggak mau lo harus dapet gitu. Ya, tapi kalau gua memang pada saat itu nggak punya uangnya untuk beli, ya udah gua belajar merelakan bahwa ya udah gue nggak bisa beli gitu walaupun susah gitu. Nah kalau dulu gue tuh kayak anggaplah misalkan ada skin baru gitu, gue harus punya hari itu juga, gue harus beli itu, apalagi kayak karakter yang gue suka gitu. Nah kalau gacha gitu sampai dapet gimana tuh? Kalau misalnya nggak dapet tuh bakar duit terus kayak main petasan aja. Dulu ya 2 tahun yang lalu gue gitu, gue gacha sampai gue dapet. Kalau gue nggak dapet ya bakar terus sampai gue memang udah nggak bisa. Nah itu tadi duitnya. Pembelian yang 2 juta itu yang tergede lo itu yang salah satunya ya. Tapi gue dulu emang ada budget segitu untuk top up. Gokil tapi ya kan. Dan ya menurut gue karena gue juga nyari duitnya sendiri, jadi kan orang tua gue juga ya nggak terbebani lah. Cuman ngomong ya selalu mengingatkan aja, ya udah dipakainya wise aja top uangnya gitu, jangan semuanya buat top up gitu. Oke. Nah ini kan tadi sobat-sobat juga udah dengar nih kisah dari Adit ya kan, dia pernah punya masalah addicting dengan perihal top up game. Nah mungkin bisa lo kasih pelajaran nih ke sobat-sobat gamer juga, gimana caranya lo bisa ke distract lah, bahwa biar sembuh, katakanlah biar nggak addict lagi gitu, top up gitu. Kalau dari apa emang udah langsung realistis aja, gue nggak bisa top up karena emang gue nggak ada duit lagi gitu. Iya, gue nyadar karena waduh pas gue buka rekening ATM gue nggak ada duitnya nih. Pilihannya antara gue bisa top up tapi gue nggak hidup, atau gue hidup tapi gue sulit sih itu. Iya, terus gue kayak ya udah banyak orang yang bilang lah, karena ya maksudnya teman-teman dekat gue, ya lu jangan lah gitu lu ya simpen lah duitnya gitu. Dan selalu ingat ajaran orang tua gue juga, ya harus ada porsinya sendiri lah. Oke. Gitu.
Berarti emang sih kalau yang dari gue lihat ya sepanjang gue hidup, orang yang edik apapun akan berhenti kalau udah sampai di titik hidup atau matinya. Iya, lebih Iya nggak sih? kurang lebih begitu. Iya nggak sih? Benar. Nah, Kita nggak usah game deh. Iya. Katakanlah yang temen yang ini deh yang edik obat itu gitu kan. Ya. Maksudnya sampai dia di fase yang dimana dia Iya, hidup atau mati baru bisa rehab atau gimana gitu. Nah, Tapi bahayanya sih juga teman-teman. Jadi ya sobat-sobat harus hati-hati juga tuh. Nah, tambahan juga buat semuanya, sobat gamers dan orang tuanya juga, top up sekarang kan udah lebih gampang ya. Kalau dulu ingat nggak sih kita harus ke warnet. Iya, harus ke warnet. Maksudnya ya kita harus pergi nih untuk Bener. top up gitu kan. Kalau sekarang kan Kayak tempat-tempatnya ya udah cuma bisa beli di situ ya, gitu. di warnet gitu ya kan. Kalau sekarang kan lo ke Indomaret. Pelan-pelan tuh, gue ngalamin tuh yang ke warnet, harus ke Indomaret. Apa dulu kalau gue dulu namanya wallet, Steam Wallet. Ya, Steam Wallet. Kan itu belinya juga di Indomaret tuh. Indomaret. Nah, Nah, itu sekarang juga. kan top up dari rumah duduk juga bisa top up sekarang. Via OVO, GoPay, Iya kan, gampang segala online payment itu kan Membantu sih. Iya, membantu kan. Itu bagusnya buat temen-temen sobat gamer sekalian tuh emang enak kan sekarang top up udah nggak sesusah dulu. Nah, cuman ya buat orang tua juga jadinya harus lebih paham juga nih soal-soal begini biar bisa ngawasin anaknya juga. Nanti Yes, anaknya main HP, tau-tau duit orang tuanya hilang 1 juta buat top up. Iya. Gitu. Apalagi sekarang anak-anak sekarang Daripada yang di rekening hilang kemarin. Iya, aduh. Waduh. Ya, Beda kasus ya? hah? Beda kasus. Beda kasus ya? Jangan dong. Gitu. Soalnya ada kejadian juga kayak ternyata anaknya bisa buka m-banking biasanya bapaknya. Waduh. Ada kejadian dari cerita temen gitu kan. Cerita temen, apa lo nih? Cerita teman, gua kan dari begitu bisa pakai ATM langsung bikin sendiri semua. Oke. Ya buka m-banking, ternyata ini jadi temen gua punya adik. Oke. Nah, adiknya tuh ternyata bisa buka m-banking bapaknya. Udah Habis langsung. Pak buat top up. Gitu Habis berapa bapaknya. aja kalau lo? Oh, PR banget sih. Habis beli juga. Bapaknya cek saldo, hah? Iya. Langsung berantem lah pasti marah-marah bapaknya ya. Ini langsung bapaknya kemana nih? Ini dipakai buat apa nih? Iya pasti gitu. Pas dilihat kan mutasi rekening, top up kok. Apa ya sih? Salah satu payment gateway lah, semuanya ada ininya, ada mutasinya. Yang mana inisialnya? Waduh, C. Oh, waduh. Aduh. Nah, kayak gitu tuh kan maksudnya harus diperhatiin juga lah. Iya sih, apalagi di tengah pandemi gini ya kan. Tapi emang bener bro, dari yang gue lihat dari statistiknya ya, ini kan kalau semasa pandemi COVID-19 ini ya kan, banyak industri-industri yang mengalami kemunduran tuh. Ada yang penurunan pendapatan. Tapi kalau gaming industri men, makin naik loh. Parah. Pasti bisa kita lihat juga kan mereka ya duitnya gak cuman dari top up juga kan, dari ya kalau ada e-sportnya, ada yang Orang makin di rumah malah Iya, makin di top rumah, up ya. iya, top Di mana-mana ya sobat-sobat, kalau di rumah aja tuh berdoa ya kan. Bukan aduh. gak apa-apa lah top up sekali-sekali. Biar cepet kelar nih pandemi. Betul sekali. Ya top up tuh juga menurut gua hal yang ini kan banyak juga yang komplain ya soal top up gitu kan, kayak kenapa sih game-game harus ada top up? Iya. Ya itu ya return Iya. pendapatan mereka ya sesimpel dari situ kan. Iya, makanya masa kagak orang bikin game mah gak nyari duit ya kan? Ya I mean kalau lu semudah main game Candy Crush aja lu beli nyawa juga pakai duit. Kalau ya kan gitu-gitu kan. Ya mereka bikin gamenya aja Bakar duit berapa? bakar duit. Iya sih. Mereka pasti- Emang bikin iya. game emang bakar duit banget sih. Apalagi kalau yang game-game yang kompetitif ya. Betul sekali. Nah ya menurut gua sekarang top up tuh ya salah satu jalan yang paling gampang mereka dapat duit. Iya sih. Jadi ya, kayak microtransaction ya mungkin iya. kayak kalau sobat-sobat tahu ya apa publisher ternama Rockstar itu kan emang microtransactionnya gila-gila ya. Parah. Ya kan lu main GTA aja coba tuh. Waduh. Gua dulu main GTA 5 yang awal-awal, wah enak banget men. Gak ada microtransaction gak separah sekarang lah. Kalau sekarang Sekarang beli online. peluru aja. Peluru aja beli ya. Aduh. Ngeluarin duit. Kalau nggak harus bunuh orang dulu. Iya, terus apa ya? Menurut banyak juga yang kayak menurut gua tuh kreator juga harus ngajarin nggak sih? Bukan ngajarin ya, kayak ngeinfoin
kan banyak nih kalau kita lihat teman-teman kreator Konten kreator ya? kreator kita suka bakar duit top up. Iya sih benar Itu sih. juga menurut gua faktor-faktor juga sih yang ngebikin kayak viewersnya dia, mereka tuh kayak wah gue juga pengen nih top up kayak gini. Nah sebenarnya ngeiklanin kayak gitu nggak ada masalah, cuman mungkin bisa diingatkan kayak ini opini gue aja ya, kayak mungkin 1-2 kata di awal kayak diingatkan bahwa ya Miliki kebebasan finansial terlebih dahulu. iya, atau ya seenggaknya kalau enggak ya izin dulu sama orang tua gitu Iya kan, sih. sesuaikan dengan budget istilahnya gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu yang ramai bro, sumpah. Iya. Gue kan juga main PUBG Mobile nih. Nah. Setiap ganti season itu konten-konten kreator yang mainin game PUBG Mobile lah itu ada lah tuh bakar-bakar UC. Pasti pasti konten bakar sebuah top up itu Emang selalu yang emang menarik banget. gitu. Cuma ya mungkin kalau gua sih Gue juga penikmat sih. Iya, gua juga penikmat. Gua jujur banget. penikmat. Anjir nih orang dapat skin ini berapa juta UC. Iya, seru ngeliatnya. Cuman ya itu karena kan kita juga nggak tahu viewernya umurnya kan. Iya sih, tapi ya mostly pasti anak kecil nggak sih? Makanya kayak ya menyediakan waktu beberapa detik untuk mengingatkan aja kayak ya wise lah menggunakan uang, jangan top up. Maksudnya ya top up sesuai ke kemampuannya masing-masing gitu kan. Iya. Atau ya emang cara gue tadi Apa tuh? minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Waduh. Tapi nanti jadi kayak gitu. Gak apa-apa, biar Lambe Tura ada konten. Biar banyak yang minta maaf lagi. Waduh, lagi meta minta maaf ya? Iya, ini lagi meta minta maaf, banyak banget orang minta maaf sumpah di sosmed. Apa yang lo rasain ketika lo dulu pertama kali nyobain top up deh? Seneng men, kayak wah ini gue lebih nih dari teman-teman gue gitu. Kayak kalau gue punya skin yang bagus, itu kayak gue auto jago gitu. Game apa yang pertama kali lo top up sampai lo ngerasa kayak gitu? Ini PB beli Chris bener banget. Padahal cupu-cupu aja, tapi pada saat megang skinnya itu kayak anjir kayak jago sendiri gitu. Kayak menambah PD gitu loh. Itu kayaknya ada efek psikologinya deh kalau beli skin gitu sumpah deh. Mungkin kali ya kita nanti Itu mungkin nanti di next episode kita harus bahas itu sama psikolog, mungkin kita datangkan mungkin psikolog. kita tahu kali ya, bisa tahu gitu ya kenapa. Gue juga gitu soalnya ngerasain kayak ya itu alasan gue kenapa gue harus punya hari itu juga, karena ya baru keluar gue pengen jadi orang pertama yang beli Perdana ya, jadi bisa show off gitu. Iya itu kayak gue bisa pamer, gue bisa beli skin nih. Gue bahkan pernah rela, kan ada game yang kayak kita ngikutin jam luar gitu. Ya. Skinnya keluar jam 6 pagi, gue bangun jam 6 gue top up Demi skin gue doang. share di sosmed gue. Segitunya sih. Dulu tuh gue gitu. Ingat Pak, akhirat tuh lebih penting. Waduh. bisa. Game Iyalah, bisa bener. tutup. Akhirat kalau bisa lu tetap terbuka. Nah, ngomongin soal game tutup, ada nggak game yang lo top up akhirnya tutup game? Gue banyak. Sampai sekarang belum ya? Ya. Gue dulu di PB, ada nih PUBG Mobile yang masih ongoing, masih on fire banget malah. Tencent bakar-bakar itu bu. Nah, gue Nah itu gimana sih yang kasus-kasus misalnya yang lu udah top up nih, ya kan? Terus game lu tutup gitu, atau emang udah nggak ini lagi aja gitu? ya biasa. Terus duit lu gimana? Ya udah habis. Nggak dapet? Kalau dulu salah satu publisher game Indonesia yang inisialnya M itu ngerubah ke konten game lain. Oke. Gamenya dia yang lain gitu, dijadikan barang kayak misalkan ada milestone lo pernah top up sekian juta, nanti lo dapat item di game ini segini, dia nggak akan ngebalikin dalam bentuk lah. Iya sih, Pasti pasti ya konten item game juga. iya, Oke. Itu Gua benar banyak banget sih, dulu ada game namanya Master of Fantasy, mungkin sobat-sobat gamers ada yang main, terus Grand Chess juga, game-game yang udah tutup tapi gua top up banyak juga, dan pasti teman-teman sobat gamers kalian yang main pasti pernah lah top up di game si Master of Fantasy atau Grand Chess ini. Nah, dua game ini tuh salah satu game yang gua pada masa gua sekolah, gua top up banyak, bisa dibilang untuk anak sekolah pada masa itu. Gitu kan. Terus ya gue merasakan sedih banget tutup. Kayak ya duit gue. Sebenarnya ya duit gue nya tuh nomor sekian sih. Cuman ya gue merasakan juga ya duit gue harusnya top up ke game ini aja yang masih hidup sampai sekarang. Kayak. Tapi emang top up tuh worth it itu kalau emang lu bener-bener suka gamenya sih. Iya benar. Worth it itu banget, nggak cuma kayak show off pamer. Iya. Dulu gue. Unless lu sultan banget ya, yang ada yang beli yang kemarin Ragnarok berapa M tuh. Oh yang beli apa
Beli kuda kalau nggak salah, unicorn. Kalau nggak salah ya, iya itu juga ada. Ya orang-orang kayak gitu ya karena kapabilitas dia bisa ya Sah-sah aja. Sah-sah aja gitu. Tapi kalau mau ada yang marah-marah soal top up Sebenarnya ambigu juga sih. Iya. Kayak itu orang punya kebebasan untuk mau top up ya silahkan, mau enggak ya silahkan gitu kan. Mungkin karena konotasinya game kali ya. Maksudnya Iya sih, kalau lu kayak- spending beli makanan banyak mahal terus-terusan juga sama aja kayak. Sama, iya Lu sebenarnya bisa masak di rumah, lu beli makan. paham. Menurut gue sih mirip-mirip ya gitu. Ya cuma beda satunya menghidupkan, yang satunya menghidupkan gamenya. Iya benar. Menghidupkan orang lain. Iya, dan menghidupkan karakter game lu gitu biar Bener keren. banget, biar keren. Nah, sobat-sobat gamers ya kan, ini kita udah sampai di penghujung episode nih ya. Jadi moral of the story dari episode ini, kalau misalnya kalian mau top up, hobi top up, ya pikir-pikir lihat-lihat duit ya. Iya, ya. jangan semuanya lu buang buat top up. Yoi, bener banget. Nah, makanya dari itu kita akan tutup dulu ya. Kita akan berjumpa lagi di DLC Podcast di episode berikutnya.